Halo Sobat Listrik, perkenalkan nama saya Doni Libra sebagai Business Offer Manager dari PT Schneider Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan rangkaian produk-produk Schneider yang biasa kita temukan dan juga biasa kita aplikasikan pada industrial. Nah, khususnya membahas tentang produk-produk IDSIC, yaitu kontrol dan signaling. Di sini kita bisa melihat ada beberapa produk IDSIC, dimulai dari push button, di mana ini adalah push button yang wireless, jadi tidak perlu menggunakan kabel. Kemudian kita juga ada pilot light dengan berbagai macam warna, push button juga dengan berbagai macam warna, dan juga emergency stop. Kemudian di sebelah sini kita bisa melihat kita punya yang namanya relay, kita sebut sebagai Zelio relays. Nah, relay ini kita punya yang dari electromechanical relay, slim relay, timer, dan juga fast loss relay. Jadi ini merupakan rangkaian produk-produk kontrol dan signaling dari Schneider Electric. Oke, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana infrastruktur dari produk-produk Schneider di industri. Jadi kita ada bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama di bagian bawah kita sebut sebagai connected products. Kemudian ada di bagian tengah di sini adalah disebut sebagai edge control, dan yang paling atas adalah apps, analytics, dan services. Nah, apa gunanya barang-barang yang kita lihat di bagian bawah ini? Kita lihat mulai dari ada variable speed drive, ada power supply, ada HMI, ada modicon TM3 input output, ada relay, push button, dan kontaktor. Dan juga di sini juga ada mechanical dan mechatronic robotik. Nah, produk-produk ini mereka sebenarnya ketika mereka dinyalakan dan mereka bekerja dalam suatu independensi, artinya tidak terhubung satu sama lain. Jadi mereka bekerja masing-masing dan tidak terhubung. Kemudian masing-masing produk ini mereka akan terhubung ke dalam satu jaringan PLC yang akan mengirimkan data kepada PLC tersebut dan masuklah ke bagian yang namanya edge control. Jadi edge control ini merupakan sebuah program dan juga PLC yang mengumpulkan data dari semua produk-produk yang ada di bawahnya. Kemudian dari edge control sendiri, dari PLC, setelah mereka mengumpulkan data, mereka akan mengirimkan informasi-informasi yang berguna untuk kemudian dianalisa lebih lanjut, dan mereka akan mengirimkan ke bagian atas, yaitu ke bagian software. Di sini kita contohnya ada software AVEVA. Jadi software AVEVA ini mereka bisa melakukan namanya simulasi produksi, simulasi program, dan juga mereka dapat mempelajari bagaimana mekanisme dan sistem produksi yang optimal seperti apapun itu. Kemudian ada engineering dan execution, ada control. Jadi control juga bisa dilakukan menggunakan produk software AVEVA yang di atas ini. Kemudian ada asset performance dan juga production optimization. Jadi dengan menggunakan aset software ini kita bisa melihat bagaimana cara bekerja semua sistem yang ada di bawahnya. Apakah ada yang tidak efektif, apakah ada yang perlu diganti, apakah ada yang perlu dilakukan penyetelan ulang. Nah, itu semua bisa dilakukan menggunakan software yang di atasnya. Jadi semua bagian-bagian dan produk-produk ini dari bawah sampai atas itu saling terkait. Kenapa IDSIC ini menjadi pilihan terbaik? Karena kalau kita lihat di sini, ini ada relay, ada push button, pilot light. Nah, produk-produk ini memang terkesan kecil dan mungkin harganya nggak terlalu mahal, tetapi kita bisa pastikan bahwa produk-produk ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena jika ada salah satu terjadi kegagalan pada salah satu produk ini, maka produk-produk yang lain akan terpengaruh dan bahkan bisa terpengaruh sampai ke mekanisme sistem produksi secara keseluruhan. Jadi di sini ke PLC dan juga ke software tentu menjadi terpengaruh dalam hal produktivitas dan juga kinerja dari seluruh produk ini sendiri. Tentu dalam hal pemilihan kita masih pastikan ketika kita membeli produk-produk Schneider ataupun produk-produk kontrol dan signaling ini, kita harus pastikan kalau produk itu original. Kita bisa beli di official store yang sudah dipercaya seperti di listrik kita. Kemudian kita harus memilih juga sesuai kebutuhan, misalnya ampernya berapa, kemudian
apakah ada proteksi atau tidak yang diperlukan, apakah proteksi over voltage, under voltage, dan juga berapa volt yang dibutuhkan dari produk-produk ini. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, sekian penjelasan saya terkait dengan produk kontrol dan signaling, terutama kaitannya dengan bagaimana kontrol signaling ini menjadi salah satu bagian dari integrasi di dalam seluruh rangkaian produk-produk Schneider di dalam industrial automation.